teman saya langsung megang lehernya karena memang kesakitan mungkin. Dia langsung tersungkur. Pas dilihat itu nggak ada kepala bang, itu nggak ada rambut, nggak ada muka yang benar-benar ini, nggak ada bang. Jadi itu tapi benar baku gitu bang, nemplok. Dia jalannya merangkak bang. Ini hilang kayak model Spiderman bang. Kalau itu bangunan lama dan dibangun di atas kuburan. Itu tahun 2010 dan 2011 bang. Waktu saya kelas 10, kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balik lagi bersama gue Fahmi Bewok di Jembatan Hitam. Hari ini gue udah kedatangan narasumber di sebelah gue, tapi sebelum gue ngobrol sama narasumber di sebelah gue, untuk kalian para pelintas Jembatan Hitam, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share semua video-video ini ke semua teman-teman lo. Dan gak usah kelamaan lagi, gue bakalan tanya narasumber yang ada di sebelah gue. Halo Bang Jojo. Halo bang. Apa kabar nih Bang? Baik bang. Baik. Sehat. Tinggal di mana nih Bang? Tinggal di Petamburan bang. Petamburan. Iya bang. Sibuk apa nih Bang Jojo nih? Sekarang sibuk gawe aja bang. Bawe ya? Gawe. Gawe. Di daerah Cilandak bang. Cilandak. Jakarta Selatan. Kali ini mau cerita tentang apa nih Bang? Jadi saya itu pernah ngalamin hal mistis bang. Hal mistis. Jadi yang gue alamin itu gue pernah ngeliat sosok makhluk gitu ya bang ya. Cuman nggak tahu kalau di daerah lain istilah namanya apa gitu bang ya. Tapi yang gue lihat bentuknya memang kayak Spiderman banget bang. Tahan dulu Bang Jojo. Mau denger kisah lengkap dari Bang Jojo? Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Oke bang, perkenalin nama gue Jojo Napitupulu bang. Siap? Asal gue dari Sumatera Utara, tapi orang tua udah merantau di Lampung bang. Di Lampung. Lampung Selatan. Jadi daerah gue itu dulu itu masih sering mati lampu lah bang. Mati lampu. Jadi karena memang pemadaman listrik itu sering seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali bang. Nah dulu waktu gue masih umur 10 atau 8 tahun tuh masih SD tuh bang ya. Jadi gue sama kakak gue di rumah. Iya. Jadi waktu gue di rumah, karena memang tinggal berdua doang tuh bang. Karena abang yang pertama lagi pergi ke gereja gitu bang ya. Ada pelayanan lah istilahnya ya sama orang tua, jadi tinggal berdua. Nah dulu kita di kampung itu main petak umpet tuh bang. Jadi main petak umpet, saya sama kakak saya ikutan sama tetangga tuh rame-rame. Pas turun ke bawah, memang turunan di bawah saya tempat nama kotanya itu di Kalianda, kampung saya Kalianda. Jadi pas turun ke bawah itu memang agak serem bang, gitu, angker. Jadi salah satu rumah kosong memang itu udah lama nggak ditempatin dan memang orang pada takut mau tinggal di situ bang. Jadi waktu kita turun ke bawah, anak-anak pada lari, namanya masih pada kecil-kecil semua bang. Iya, benar. Jadi nggak tahu apa-apa, udah lari-lari, lagi main petak umpet, kejar-kejaran. Nah kita itu di belakang itu ada satu yang ketinggalan bang. Kita taunya teman. Pas di belakang, saya sama kakak saya bagian 2 terakhir tuh. Di belakang lagi masih ada tetangga saya. Nah paling belakang itu saya tahu ada orang di belakang. Masih anak kecil gitu kan, taunya. Ya udah lari, pas di tanjakan kita bilang, wih si ini ketinggalan. Dulu namanya si kalau nggak salah Fitri ya. Jadi kak Fitri masih di belakang tuh, ketinggalan sama anak-anak yang lain. Kita pikir, wah yang lain kan udah pada di depan, udah pada nggak dengar tuh bang. Pas nengok ke belakang, Fit, ayo Fit. Kita bilang gitu bang. Suruh cepet-cepet. Suruh cepet kan, karena udah ketinggalan jauh. Yang lain udah di atas, dia masih lama. Nah kita pikir, yaudah, tinggalin aja deh, kata kakak saya bang. Jadi karena memang teman-teman udah agak posisi jauh, terus yang di belakang juga posisi belakang udah mau ngejar kita juga bang. Udah akhirnya kita cepet. Tiba-tiba Fitri ada di depan. Lah ini anaknya. Lah kita bilang, lah yang di belakang siapa tadi ya kak? Udah namanya masih kecil polos, ketakutan, lari, udah cepet balik ke rumah, pulang. Nah kurang lebih itu kejadian kita pikir udahlah, karena masih di perkampungan, itulah peristiwa yang paling serem gitu ya bang. Jadi berjalannya waktu, karena memang udah makin listrikku juga udah masuk, jadi udah nggak pernah lagi pemadaman listrik, jadi anak-anak udah pada nyebar gitu bang ya. Nah tahun 2010
Itu dulu saya kan cita-cita pengen masuk STM tuh bang, ambil otomotif ya, pengen jadi motor gitu bang, bengkel Montir motor lah, ya. montir, benar-benar bang. Jadi waktu itu SMP udah disaranin saya harus masuk SMA, tapi saya mikir nggak mau SMA, maunya pokoknya STM tetap gitu bang, kekeh karena STM itu kayak wah banget lah bang gitu, laki banget, apalagi di bengkel motor gitu bang ya. Udah pas orang tua udah siapin segala macem, ternyata emang mungkin belum rezeki bang, ya belum inilah, ternyata nggak lolos. Nah pas itu pendaftaran udah mau tutup semua tuh, jadi kurang lebih itu sekitaran bulan September akhir itu semua udah pada tutup bang. Jadi bingung, akhirnya ditelepon sama abang, kebetulan abang kuliah waktu itu, jadi ambil sarjana di daerah Petamburan, Jakarta Pusat. Akhirnya ditelepon, gimana nih Leo, karena nama abang saya kan Lewi ya bang. Jadi ditelepon, gimana nih ademu udah nggak tahu lagi nih mau gimana, sekolah udah pada tutup. Nah 2 pilihan tuh bang, antara saya dimasukin kayak di sekolah Alkitab juga tapi di daerah Lampung Utara, atau saya di Jakarta sama abang saya. Nah waktu saya di daerah Lampung Utara itu saya nolak gitu bang, karena nggak sesuai gitu, saya nggak mau masuk kayak pesantren gitulah bang, karena belum siap gitu kan. Ya udah akhirnya ditelepon abang, ya udah bawa ke sini aja, karena mungkin saya dulu bahasa Betawinya bandel bang, bandel banget. Ya udah akhirnya diberangkatin lah bang ke Jakarta. Iya, tepatnya di Jakarta Pusat Petamburan. 2010 awal-awal masuk tuh masih habis apa namanya, kalau di kita namanya Polri gitu bang, kayak MPLS, masa pengenalan siswa baru. Jadi perkenalan, jadi setelah itu udah kenal semua. Jadi lantai 1 itu sekolah kami, lantai 2 itu adalah tempat yang strata 1 sarjana, yang lantai 3 itu khusus asrama, mes gitu bang. Dan lantai 4 aula sama rumah kepala asrama. Lantai 5-nya jemuran gitu bang. Jadi sudah diperkenalkan, ada gedung parkiran segala macem. Setelah itu ya udah selesai lewat semuanya itu, awal-awal baru masuk. Jadi memang udah dikasih tahu peraturannya, jam 11 harus mati lampu, sudah harus tidur. Dan ada pengawasnya namanya Persima, Persatuan Siswa Mahasiswa gitu bang. Jadi ada yang ngontrol anak-anak, ya karena keliling, betul bang. Karena memang kami semua kan rata-rata dari daerah semua bang. Jadi ada yang dari Sulawesi, Papua, baru ada yang dari Sumatera, ada yang dari Nias. Jadi macam-macam bang. Jadi semua di situ dikumpulin dalam satu asrama. Singkat cerita, malam-malam saya itu masih kurang lebih jam 10-an masih belajar nih, sama teman saya ada dari Sumatera juga, orang Batak juga bang. Waktu belajar ya baca-baca buku biasa kan bang ya. Jadi kita pikir ya sekolah ini ya sekolah biasa aja bang, kayak layaknya tempat-tempat yang lain biasa. Gitu, cuman kan pas lagi belajar tiba-tiba bunyi air nih bang, keran. Nah air itu benar-benar kayak ada yang buka gitu bang. Jadi air itu deres. Tiba-tiba bunyi deres gitu, pokoknya bunyi ngalir air. Dan terus saya bilang, lah ini kok ada yang ngidupin air. Tapi pada saat itu fokus lagi pengen belajar gitu bang. Nah terus saya juga lagi mikirin baju saya kotor bang. Jadi waktu itu kan memang baju cuman 1 dikasih bang, cuman karena sekolah dulu pakainya hitam putih bang. Jadi hitam putih, pikir waduh baju udah kotor, udah keringetan, harus nyuci nih bang, saya pikir kan. Akhirnya kurang lebih saya berpikiran, aduh saya harus nyuci dulu nih, tambah pikiran lagi belajar, jadi nggak kepikiran tentang air itu bang. Jadi ya udahlah, tiba-tiba kepala asrama keluar tuh. Nah posisi belajar kebetulan lagi di lantai 4 deket aula. Tiba-tiba kepala asrama keluar, Nah, kepala asrama lihat kami doang gitu bang, nggak nyapa masih belajar kan, ayo, udah pokoknya kayak sapaan senyum aja gitu bang, biasa aja kan. Nah, langsung kepala asrama menuju ke toilet yang dekat ke aula gitu. Akhirnya kepala asrama matiin keran. Nah, mungkin kepala asrama nganggapnya juga
mungkin ada anak yang lagi ini kan, benar. lupa matiin keran kan. Benar. Ya udah, karena memang kita juga nggak terlalu ngeh, nggak terlalu ini juga. Udah akhirnya kepala asrama balik lagi, masuk lagi. Tiba-tiba kedua keran itu pun hidup lagi bang. Nyala lagi. Dan terserah sih ya mau nganggep ini cerita gimana, ini kan pengalaman saya bang ya. Benar. Jadi itu yang saya alamin, dan memang pas saya lihat juga itu kayak nggak ada orang bang. Nggak ada orang yang ke toilet. Dan saya pikir kalau orang ke toilet kan naik dari lantai 3 kan ke lantai 4 kan kelihatan tuh bang. Lewat kan pasti. Benar. Tapi ini nggak ada yang lewat di depan kami pas belajar. Iya. Karena kami berdekatan dengan tangga mau naik gitu bang. Jadi pas tiba-tiba mana ini orang, dari tadi perasaan nggak ada orang yang ke toilet gitu bang. Kosong. Ya udahlah kita pikir kan, udahlah mungkin orang iseng gitu. Benar, orang iseng. Kepala asrama keluar lagi. Kepala asrama keluar terus menuju ke toilet lagi. Nah tapi sebelum itu dia papasan dengan kami. Dan ngeliat dan kepala asrama kasih peringatan gitu, suruh istirahat. Ayo nak, sudah malam, istirahat aja. Nah kita pikir hanya pesan untuk supaya kami tidur. Gitu. Akhirnya kepala asrama masuk ke toilet terus matiin keran tersebut bang. Nah itu kepala asrama mungkin juga punya feeling yang mungkin udah mulai nggak enak mungkin ya bang. Karena dilihat dia cari juga, nengok kanan kiri, dia nggak lihat itu ada orang atau nggak kepala asrama saya. Jadi akhirnya balik lagi kepala asrama. Ayo jangan malam ya. Waktunya sedikit lagi belajar. Udah kita pikir kan, saya sama teman saya kan namanya anak daerah kan. Jadi saya pikir ya mental anak daerah pasti lebih ini kan, lebih kuat mentalnya kan, karena udah biasa di kampung. Bener, gitu ya bang ya. Ya udah saya pikir juga nggak mungkin lah Jakarta masa ada yang seperti ini gitu kan bang. Udah akhirnya kepala asrama masuk lagi tuh ke kamar. Udah pas itu belajar lagi, karena kami pun berdua masih penasaran. Karena nggak ada yang lewat-lewat nih. Kita pikir atau ada mungkin dulu penjaga sound system atau yang bukain aula. Kita pikir dia yang ke toilet. Ternyata kita tungguin kok nggak ada gitu ya bang. Akhirnya sama teman saya, siapa sih yang hidupin gitu kan bang? Bertanya-tanya. Iya, bertanya-tanya. Nggak tahu lah, udahlah biarin aja gitu. Ya udahlah, karena saya juga nggak terlalu ini, saya selalu berpikiran positif bang. Gitu ya. Ya udahlah, tenang aja, tenang. Akhirnya singkat cerita, ketiga nih bang terakhir, itu air hidup lagi ketiga kali. Itu benar-benar kayak kebuka kerannya itu bang. Itu memang kayak orang yang buka gitu. Tapi lagi sorotan kami itu memang tepat deket tangga, tapi nggak ada yang lewat bang. Itu nggak ada lewat sama sekali. Nah saya bilang, duh ini orang kemana ya? Nah saya sama teman saya ini udah mau berdiri tuh bang, mau nyamperin. Kenapa isengnya kayak gini gitu ya? Bercandanya kok nggak lucu banget gitu bang. Udah tengah malam kok kayak gitu mainnya. Nah pas mau berdiri, kepala asrama keluar. Nah pas berdiri, kepala asrama keluar tuh bang. Nah pas kepala asrama keluar, kepala asrama itu kayak ngusir orang. Tapi nggak kelihatan. Nah kalau di kami tuh kayak ibarat kata, karena memang kepala asrama kan tokoh agama bang, kayak pendeta gitu kan. Jadi pas dia ini, dia kayak, kamu jangan bercanda kayak gitu, jangan main-main kamu kayak gitu, kurang lebih bahasanya gitu bang. Tapi kita lihat, kita berpikir, oh kayaknya nih orang lagi dimarahin nih. Kepala asrama nih. Nah, tapi kami berdua lihat kepala asrama ngomong sama siapa ya? Cari-cari nggak ada orang bang. Dan itu saya sama Laya saya itu sama teman saya ini, wah siapa yang dimarahin kepala asrama? Wah kayaknya karena udah kemalaman nih. Saya pikir kan takut diomelin juga. Karena kami pun belum tidur, sama ada beberapa orang di sebelah sana juga belum tidur bang. Singkat cerita, akhirnya kepala asrama balik, terus papasan dengan kami setelah kayak ngusir begitu, tapi memang itu nggak ada orang ya bang ya. Jadi kayak kami kayak ngusir kegelapan gitulah, karena mungkin pendeta kan ya bang ya. Jadi udahlah, ayolah, kayaknya feeling pun udah mulai nggak enak tuh bang, perasaan mulai nggak enak. Pas nyamperin, ayo tidur sudah malam. Kepala asrama mengucap begitu, ayo sudah waktunya masuk kamar. Ya kita lihat memang udah hampir 10:30. Ya udah akhirnya kami turun bang ke lantai 3. Balik ke kamar dan kami di situ bertanya-tanya sambil turun dari tangga pelan-pelan.
kami menunggu juga bang, apakah keran itu masih hidup gitu kan, karena kami penasaran banget. Ternyata emang pas kami turun itu keran nggak hidup lagi, itu benar-benar keran udah benar-benar mati total. Nah kita pikir udahlah, anggap angin berlalu aja gitu ya bang ya. Terus berpikiran udahlah, karena yang saya pikirin harus nyuci nih sekarang, yang saya pikirin bang, karena pakaian udah habis kan, nggak ada, cuman satu setel doang bang, baju putih sama celana bahan hitam. Ya udah akhirnya masuk kamar mandi, ambil sabun, rinso segala macem, sikat dan nyikatin sebentar bang. Setelah itu kurang lebih jam 11 lewat lah ya, hampir mau mendekati jam 12 lah bang. Setelah selesai nyuci segala macem, saya ajak teman saya untuk nemenin saya jemur baju. Nah teman saya udah bilang, jangan Le, kan Persima udah bilang ada jam-jamnya gitu kan bang ya. Di atas jam 10 udah nggak boleh lagi jemur baju. Tapi karena memang hal mendesak, saya pikir kan, aduh saya udah keliling juga bang, pinjam teman-teman, dan rata-rata teman cuma punya satu setel juga bang sama baju putih. Ya udah akhirnya singkat cerita, ya udahlah, harus dicuci dan harus dijemur. Pinjam hanger, udah naik ke atas, saya beraniin diri tuh bang. Pas saya ajak teman saya kayaknya mungkin gara-gara peristiwa yang tadi, mungkin agak mulai berpikir takut gitu ya bang ya. Nggak cerita, naiklah saya sendiri. Nah kebetulan dulu tuh jemuran kan di lantai 5 di atas. Jadi saya harus lewatin tempat kepala asrama. Jadi saya mau nggak mau langkah kaki saya harus pelan-pelan bang. Jangan sampai ketahuan. Iya, karena kalau ketahuan habis juga diomelin. Saya habis kena punishment bang, ada hukumannya juga bang. Jadi kalau misalkan yang seperti itu ketahuan, bisa saya disuruh bersihin sampah, ya kan? Saya suruh cuci kotak sampah gitu. Kalau enggak saya jadi pelayan makan selama seminggu gitu. Misalkan punishmentnya kurang lebih seperti itu bang. Jadi karena saya udah lihat, saya langkah pelan-pelan tuh bang. Ternyata pas masuk lorong, itu lorongnya gelap banget bang. Itu lorongnya gelap banget. Dan saya pikir, waduh beneran nih jemuran begini. Tapi karena saya udah mendesak, mau gimana lagi? Bener, kebutuhan. Iya kebutuhan bang. Kalau mau cabut juga, kalau mau bahasanya cabut ya kan, nggak bisa bang. Karena cabut pasti kan cuma di kamar doang. Asrama di lantai 3. Iya. Pasti guru kan tinggal naik doang ke atas bang. Bener. Ya kan, jadi nggak tahu lagi mau kabur rumah. Udahlah, mau nggak mau harus masuk, paksain. Udah masuk ke lorong itu gelap. Tiba-tiba saya naik tangga. Nah tangga itu pun udah agak bunyi kan, karena memang bangunan lama juga bang. Mungkin karena paku-paku yang udah karatan gitu ya bang ya. Jadi langkah saya itu harus saya atur pelan-pelan bang. Takut bunyi juga kan, kalau bunyi kedengaran ke kepala asrama, ketahuan habis. Naik pelan-pelan, saya buka pintu. Pas buka pintu nyampe di lantai 5, suasana tenang gitu bang sebenarnya kan. Angin ya kan, namanya kayak tempatnya itu kayak rooftop ya bang ya, kalau nggak salah ya, kayak tempat terbuka gitu. Tempat terbuka rooftop. Ya udah, saya lihat di mana yang gantung posisi yang bagus kan. Saya udah cantolin baju, celana sama baju udah. Nah harapan ya udahlah, yuk langsung balik. Tiba-tiba pas mau nyantolin baju itu udah selesai, kayak ada yang lewat bang. Set, itu cepet banget. Jadi dari arah sebelah sana, sebelah kanan, pojok sana, pojok kanan ada yang lewat. Nah saya nggak lihat. Saya pikir, wah bahaya nih. Saya cuma berpikir selalu di situ karena udah sendirian bang, ya kan? Takut banget bang, jujur. Tapi saya selalu berpikir, mungkin Persima nih, gitu kan ya bang. Pas Persima, aduh kayaknya nih yang ngontrol anak nih. Benar. Udah saya buru-buru karena memang itu lewat cepet banget. Terus bilang, aduh Tuhan tolong saya gitu dalam hati. Akhirnya saya turun cepet-cepet buru-buru. Pas turun pelan-pelan juga, saya kayak ada yang ngikutin bang dari belakang. Itu tepat banget bang, di belakang saya kayak ada yang ngikutin. Karena kan kalau orang ngerasa diikutin kan pasti ngerasa banget ya bang. Ada punya firasat gitu, hawanya kan. Pikir wah ada nih di belakang orang. Saya pikir pas saya pelan-pelan turun, terus saya berani ngadepin kepala saya ke belakang itu bang, nengok lah dengan perasaan yang udah campur aduk. Nah, dalam pikiran saya takut nih kena hukum doang bang. Selalu saya nggak terlalu langsung berpikiran mistis gitu, karena bagi saya nggak mau terlalu terlalu ngambil kesimpulan gitu bang. Saya selalu berpikir positif, nggak ada itu mistis, nggak percaya gitu bang. Saya nggak percaya. Tiba-tiba pas nengok ke belakang,
Lah nggak ada apa-apa bang, tapi kerasa hawa udah mulai panas nih, auranya udah beda nih. Segera langsung cepat turun, udah turun ke tangga, udah langsung dengan langkah yang pelan saya keluar lagi di lorong yang gelap itu, nggak ada lampu, udah saya terusin, wah saya harus nyampe cepet. Tiba-tiba di lorong itu pun ngerasa merinding banget saya bang. Waduh, saya bilang, wah ini mulai nggak beres nih. Udah saya langsung cepet, pokoknya jalan cepet gitu bang. Dengan cara cepet langsung turun ke tangga lantai 3 tidur. Tiba-tiba udah nyampe kamar, saya pikir semuanya udah selesai bang. Jadi teman saya ada yang masih telepon orang tuanya pakai headset. Nah, yang tadi layar saya itu juga belum tidur. Bilang, lu parah. Tadi gua ajakin lu ke atas lu nggak mau, ternyata lu belum tidur juga bang. Sorry nih, bilang. Gua udah capek banget. Saya tahu tapi perasaan dia itu masih takut juga bang. Bener. Jadi pas ada air kurang lebih 1 liter, 1,5 liter gitu bang, ya yang besar. Itu ada di atas meja. Atas meja, dekat meja kami itu biasa belajar, ininya jendela. Nah, seberang dari jendela itu kayak tempat juga untuk biasa keluar kayak rooftop juga gitu bang. Jadi sering dulu anak-anak yang bandel sering nongkrong di situ bang. Ada terasnya, ada terasnya benar. Saya pikir, wah ini juga tempat bagus juga nih, saya pikir. Pas saya udah mau tidur di kasur, mau geletakan, itu botol tiba-tiba kayak dorong keluar jendela. Nah terserah sih kalau kedengeran. Iya kedengeran bang, itu kan bro. Saya juga pikir nggak logis. Dan mungkin kalau misalkan penonton juga mungkin ngelihat ini mungkin cerita bohong. Tapi ini yang saya alamin bang. Itu yang saya alamin. Dan itu air masih setengah bang. Jadi kalau dibilang angin pun sekencang apapun, secara logis nggak mungkin jatuhin bang. Kecuali botol itu kosong. Benar. Saya pikir, wah. Dan teman saya lah saya tahu dia ketakutan dan pura-pura tidur, tapi dia tahu itu jatuh keluar daripada. Saya bilang, wah gila, kok air bisa jatuh? Dan saya coba beraniin diri nengok keluar jendela. Wah saya udah nggak berani, tapi bang mau ngambil itu kan udah posisi udahlah tidur aja lah. Ya udah. Saking takutnya. Saking takutnya bang, udah singkat cerita, udahlah saya tidur. Itu di hari awal-awal saya baru masuk gitu bang. Karena memang saya penasaran, terus saya cari-cari tahu tentang ini sejarahnya sekolah. Saya tanya sama kakak tingkat. Nah dulu ada gembala kamar juga bang. Jadi gembala kamar ini yang ngontrol atau yang bertanggung jawab untuk satu kamar ini. Nah satu kamar itu isinya 22 orang bang. Yaitu dari berbagai suku tuh bang. Benar. Nah singkat cerita saya tanya, sebutannya Pak Gem ya, Pak Gembala. Pak Gem, Pak Gem pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang aneh? Nah, hal-hal yang aneh seperti apa, Jo? Gitu. Pokoknya yang berbau mistis. Nah, waktu Pak Gem saya bilang begitu, kayak dia agak sinis ke saya. Karena dia pikir, kok masih percaya aja sih anak ini gitu kan. Udah zaman begini masih aja percaya. Percaya benar-benar. Nggak ada, Jo. Mistis seperti apa? Oh ya udah deh Gem, kalau nggak ada. Nah, terus saya tanya-tanya senior yang lain. Senior yang lain juga masih mungkin agak-agak ragu juga menjawab kan. Karena takutnya pemikiran mereka, takutnya nih anak daerah bisa pulang lagi nih. Benar, ketakutan karena lihat itu. Jadi mereka kayak agak tutup mulut gitu ya bang. Waktu saya coba keluar, waktu izin dari Pos Sapam, saya ketemu dengan warga sekitar Petamburan lah. Saya tanya-tanya dengan beberapa orang. Pak boleh tanya nggak ini gimana sih sejarah sekolahnya? Ternyata kampus saya itu dulunya berdiri di atas kuburan bang, dulunya pernah kuburan, dan itu dibangun sebuah yayasan ini. Dan itu waktu saya, wah bener nih, dan ternyata mulai ada yang buka mulut juga dari senior saya. Pas saya tanya juga ke senior saya, akhirnya ada senior saya juga yang mulai buka mulut gitu. Pas saya tanya, akhirnya dia juga pernah bilang dulu ada pernah perempuan bunuh diri bang, lantai 4, dan nggak tahu tuh bang tahun berapa, karena memang mungkin lama banget, dan mungkin takut juga kembali lagi bang, mungkin takut kalau anak daerah tahu cerita itu pasti udah nggak niat lagi sekolah di situ, takut gitu, pulang. Singkat cerita, ya udahlah akhirnya
saya mulai kaitin dengan peristiwa yang saya alamin. Wah bener nih, berarti mulai kayak ada mulai diganggu gitu lah bang. Singkat cerita, nah waktu udah berselang beberapa hari, beberapa minggu, nah dulu itu kami itu dijadwal untuk doa bang. Jadi doa keliling atau dalam bahasa kami itu doa peperangan. Nah doa peperangan ini kayak doa untuk ngusir roh-roh jahat gitu ya bang. Jadi dari setiap kamar dipilih 3 orang dijadiin satu tim doa buat keliling tuh bang, dari lantai 4 sampai ke 1 gitu. Nah saya juga berpikir lantai 5 kok nggak pernah diiniin ya gitu. Dijamah Nggak pernah diini. Ternyata ya nggak tahu juga lah ceritanya itu. Singkat cerita udah selesai dari doa. Nah saya sama teman saya ini dari asalnya dari Kalimantan Samarinda tuh bang. Dari Samarinda kami berdua memang berniatan mau tetap di tempat. Karena kami mau doa lagi gitu lanjut. Karena saya juga bisa main gitar gitu sedikit bang ya. Jadi tahu lagu-lagu rohani. Nah berdua kami niatan mau doa lanjut gitu ya. Pas kami berdua, ayo doa kita yuk, doa yuk. Sama teman saya mau doa. Nah Yeremia ini yang mimpin. Si Yeremia Dengah. Nih. Nah ya udah akhirnya pas lagi kami berdua lagi benar-benar tutup mata karena kalau di kami kan memang harus doa yang benar-benar bisa fokus itu memang harus tutup mata bang. Benar. Supaya bisa fokus gitu ya, nggak terpaku kemana-mana gitu bang ya. Jadi kan dalam pikiran kami juga harus sampai selesai dan harus sampai amin bang. Jadi harus benar-benar khusyuk. Jadi ada tahapan-tahapannya bang. Jadi harus doa, nyembah, baru dari situ doa lagi, baru selesai gitu bang ya. Jadi pas lagi doa, nyanyiin lagu rohani nih sama teman saya, tiba-tiba tuh angin, tiba-tiba AC itu kenceng. Itu karena fokus AC itu kurang lebih ada di depan kita, tiba-tiba kayak kenceng. Nah pikiran kami kan nggak mungkin, ini kan ruang doa, begitu ya bang ya. Karena mungkin pun kalau orang-orang yang percaya mungkin, masa sih ruang doa ada seperti itu? Saya pun berpikiran begitu bang, ya kan. Saya juga mulai, ini tempat kenapa sih aneh ya kan bang. Tapi ya terserah sih kalau percaya nggak percaya kan itu urusan orang bang ya. Tapi ini pengalaman yang saya alamin waktu berdoa tuh AC mulai kencang. Saya pikir udahlah paling ini butuh diservis paling bang ya, atau anginnya mungkin bermasalah atau AC-nya di mana pokoknya itu yang pikiran kami. Terus pas lagi nyanyi lagi nyembah, tiba-tiba itu pintu kayak ada yang banting. Bang, pertama tuh bang, tuh kenceng banget. Dang. Saya sama teman saya, apaan nih? Kan, wah, mungkin angin kencang. Masih berpikiran positif. Iya bang, karena kita juga nggak mau langsung cepet-cepet mereka gitu bang ya. Karena kan tempatnya juga posisi ruang doa sih. Masa ada seperti itu bang? Iya, udah tetap aja kan berdoa. Nah teman saya, kalau abang pernah bercandaan nih sama teman abangnya, Yeremia ini tiba-tiba kayak disentil jakunya bang, itu kencang, gitu. Saya bilang, teman saya langsung megang lehernya karena memang kesakitan katanya. Dia langsung tersungkur karena posisi saya kan juga main gitar kan agak susah berdiri bang ya. Jadi kayak saya posisi duduk kayak berlutut gitu, sujud gitu bang. Nah teman saya sampai jatuh, batuk, sakitan bang. Dia bilang, wah Yeremia ini kenapa ya bang? Mungkin Yeremia kalau nonton ini juga pasti dia percaya bang. Dia itu dulu saksi hidup. Iya saksi hidup bang, masih ada. Dia dulu lulusan di Ukrida. Ya Ukrida. Jadi tiba-tiba dia kecekek begini. Dia bilang, Yer, lo kenapa? Tapi kan dia nggak jawab mungkin ya bang. Sambil saya tetap, udahlah kalau begitu saya terus fokus gitu kan. Dia mulai kesakitan. Dalam hati saya mau negur nih. Dalam hati saya pengen nyapa. Cuman lagi posisi doa nggak boleh gitu bang, karena memang harus doa yang benar-benar khusyuk kan, nggak boleh negor orang, harus fokus. Tiba-tiba pas lagi tutup mata dalam keadaan begitu saya pikir saya nyanyi sendiri nih, lagi begini posisi mata tutup, tiba-tiba kayak saya ngeliat bang, jadi kayak mata saya kebuka gitu dan itu sosok ada di pojok makhluk bang. Tapi posisi mata merem. Tapi kayak ngelihat kebuka, kayak bahasanya kayak mata batin lah bang ya. Tapi itu yang saya lihat bang, itu yang saya alami demi apapun. Saya tuh ngelihat jelas sosok makhluk itu di atas tembok.
Itu saya pikir apaan nih, saya pikir. Tapi saya udah coba untuk nggak mungkin, sampai saya geleng-geleng kepala bang. Saya lihat sosok bang, ya. Jadi saya lihat sosok itu benar-benar nemplok di tembok bang. Tapi dalam keadaan mata tertutup. Nah orang istilahnya kayak mata batin kebuka gitu bang, ya. Jadi kayak saya lihat itu benar-benar ada sebelah pojok sana bang, dekat AC. Nah dia lagi begini. Nah saya pikir nggak mungkin. Saya berusaha Pasti. untuk geleng-geleng terus. Nah saya pikir nggak mungkin, tapi saya harus juga fokus. Lagi doakan bang, posisi doa. Saya terus fokus, saya harus fokus gitu. Dalam hati saya harus tetap nyembah Tuhan nih. Karena saya percaya Tuhan saya lebih besar nih. Tapi itu benar-benar, itu posisi makhluk itu tetap kayak nyorot ke saya. Berdua. Dan teman saya masih dengan kesakitan begitu. Wah, saya bilang saya sambil nyanyi, saya terus nunduk. Karena saking saya takut gitu bang ya. Tapi saya harus fokus. Saya bilang saya nggak mau lihat Tuhan sini. Pas saya nengok lagi itu ada. Dan tiba-tiba dari pojok situ dia kayak jalan bang. Tek-tek. Itu cepat bang. Dia kayak muterin tempat itu. Tek-tek. Itu kalau lihatnya itu kayak nggak berbentuk bang. Dan itu sosoknya itu seperti ya pokoknya karena memang dalam penglihatan itu kayak kurang terlalu jelas, tapi itu benar makhluk bang, makhluk. Dan itu mungkin ya kayak yang penunggu di situ lah bang. Dan itu dia keliling. Pas itu saya pikir, saya lihat lagi dalam keadaan ini karena kayak posisi benar-benar merem tapi kayak kelihatan. Saya lihat di sini di pojokan sana udah nggak ada. Ternyata dia berpindah. Tiba-tiba pas begini lagi, lihat lagi, dia ada nyorot. Wah, saya bilang, wah, saya merinding bang. Saya lihat, wah, ini kenapa nih? Saya bilang, ada apa nih? Saya udah cepet-cepet, saya berusaha terus fokus. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong saya dalam hati saya. Itu Tuhan tolong. Karena kalaupun kita langsung lari, teriak, malu bang. Malu banget bang. Karena posisi masa habis doa. Begitu di sih ruang doa di ruang doa kok ada begitu ya kan, pasti saya juga jadi bahan hinaan, bahan inilah bang ya, bulian lah ya, karena mereka pun pasti berpikiran nggak mungkin. Benar. Dan saya pun merasa itu kayak aneh, tapi ini yang saya alami bang. Yeremia pun jadi saksi hidup gitu bang. Dan setelah itu kami cepet-cepet lah ya, ibarat kata karena memang sudah mungkin waktunya juga, dan saya udah mulai tahapan mau terakhir, mau sesudah penyembahan, mau doa, dan itu mau habis gitu bang. Dan udah akhirnya kami berdoa amin. Dan di situ pas amin mau mendekati udah mau selesai, akhirnya teman saya ini mulai berdiri setelah kesakitan lumayan lama bang. Ada kira-kira dia 15 menitan lah dia bang, gak ikut saya dalam penyembahan dan nyanyi. Akhirnya dia posisi berdiri lagi, dia mulai berdiri, dan itu dia mulai bisa nyanyi. Dan saya mulai ya udahlah, akhirnya terima kasih Tuhan saya pikirkan. Dan itu posisi makhluk itu udah mulai sedikit-sedikit kayak udah mulai nggak ada gitu bang. Jadi pas setelah selesai amin, saya masih agak berat nih bang untuk buka mata. Karena saya ngelihat dua hal yang aneh. Kan udah mau mendekati selesai, saya beraniin diri mau ngeliat tuh, ya kan. Tapi udah mulai nggak kelihatan lagi tuh bang. Udah nggak ada, udah hilang. Nggak ada. Pas amin, saya coba buka mata, saya lihat nggak ada apa-apa bang. Itu nggak ada apa-apa. Dan setelah kami udah amin, pintu ngedabrak lagi kedua. Wah, gitu, kenceng itu bang. Itu udah mungkin peringatan dari Persima ya. Waktu bunyi pintu itu mungkin udah peringatan Persima suruh kami udah mungkin selesai doa. Ya. Akhirnya kami berdua balik dengan keadaan mau sama-sama cerita, tapi muka masih takut kayak orang sawan tuh gimana sih bang ya. Jadi bang, Yeremia masih diam nih. Akhirnya sampai di kamar, saya tanya, Yer lu kenapa tadi? Dia nggak jawab bang, dia belum jawab. Pas kedua saya tanya, Yer lu tadi kenapa? Akhirnya dengan wajah raut yang masih mungkin ketakutan dan aneh, akhirnya dia cerita, Jo, tadi gila kayak gue tuh kayak ada yang sentil, ada yang ngitung tenggorokan gue. Oh di situ, yakin lo Yer? Iya. Berarti
lu sampai benar-benar tadi itu jatuh ya di depan karena posisi kan tutup mata bang. Iya kan. Dan benar-benar saya lihat emang dia benar jatuh, ternyata benar bang. Dan saya tanya lagi, lu ngerasain nggak pintu tadi itu kayak ada yang dorong, kayak ada yang banting gitu. Ternyata bilang iya gue juga dengar. Dan kita tanya sama Persimanya, Persima nggak ada yang dengar, nggak ada yang ke situ bang, nggak ada yang nutup pintu dan nggak ada yang ngecek gitu. Karena kita pikir udah terlalu malam, pintu mungkin udahlah waktunya istirahat. Ternyata nggak ada yang cek. Nah, akhirnya terus saya waktu tanya, ya gue juga ngeliat makhluk. Saya bilang gitu bang, makhluk itu ada di pojokan, bentuknya kayak Spiderman nemplok, dan dia selalu ngawasin kita. Terus dia bilang, wah benar, gue juga tadi ngerasain doa yang aneh. Ternyata beberapa dari situ, singkat cerita bang, setelah selesai akhirnya kami tidur bang. Kalau udah keadaan yang udah ketakutan dan udah bercampur, istirahat lah gitu ya bang. Ternyata esokannya kami tanya ke semua dan beberapa orang sama pernah ngalamin hal yang aneh juga bang. Jadi tahun kurang lebih 2000-an lah bang ya. Salah satu dosen saya itu dulu pernah naik ke lantai 3, ngambil ada yang ketinggalan, ya kan. Nah akhirnya dia pun cerita, dia pun dosen saya ini pernah ngelihat, dipikir ada mahasiswa yang habis berdoa mungkin kan bang, keluar dari ruang kelas dan itu jalan. Pas dilihat, dan itu sampai mungkin kan tahapan mungkin orang yang udah beriman beda bang ya. Karena memang dia pendeta juga kan. Dan dia beraniin diri keluar. Pas dilihat itu nggak ada kepala bang. Jalan di lorong lantai 2 gelap. Karena memang ruangan kelas kan di lantai 2 dan itu ruangan dosen. Pas dilihat itu sampai dia akhirnya tutup lagi dan dia pilih berdoa. Dosen saya ini dia lihat memang jalan tanpa kepala bang lewat. Akhirnya dengan karena memang udah larut malam, dia berani diri pulang. Dan itu cerita. Dan pernah juga bang, tahun berapa kurang tahu ya, mungkin senior saya, mungkin siapa tahu ada yang nonton, mungkin tahu cerita ini. Jadi ada orang tidur, ya orang daerah tidur, senior saya jauh banget gitu bang. Pernah tidur, waktu tidur dia kayak ngigo. Jadi ngigo, terserah sih bang, mau logika atau gimana ya terserah. Ini pengalaman yang memang saya dapat cerita. Dia jalan dari ngigo gitu, dari lantai 2 dari kamar dibawa ke lantai 4. Dan ke lantai 4 itu dia kayak disuruh jatuhin diri bang. Nah kayak dia itu kayak dibawa alam sadarnya, tiba-tiba pas dalam keadaan tidur dia naik ke atas apa ya, kayak tempat gitu. Akhirnya dia jatuhin diri. Nah kalau kita percayanya kayak tuh ada malaikat yang nadain dia bang. Akhirnya dia dari lantai 4 itu ketangkep jatuh di lantai 2. Itu selamat. Balik lagi ke lantai 2. Dan itu orang bilang ada malaikat yang nolong dia. Dan itu cerita turun temurun dan diceritain sama junior. Ini tuh peristiwa itu jadi saksi hidup juga bang. Ternyata dari situ saya ambil kesimpulan, orang juga pernah ngalamin kejadian mistis. Itu bang yang saya alamin bang. Oke, para pelintas jembatan hitam, itu dia kisah yang dialami oleh Bang Jojo. Dan kali ini gue mau menanya Bang Jojo nih, pada saat berdoa itu kan di ibaratnya ruangan suci lah, tempat berdoa. Betul. Iya kan? Ada pernah ngalamin nggak sih murid yang lain? Kalau dari cerita teman atau senior yang lain atau junior, ya kan? Pernah ngalamin itu pintu doang bang. Pintu kayak tutup gitu. Baru AC yang tiba-tiba kencang gitu. Tapi waktu dalam keadaan gitu AC kencang tapi kami tetap panas auranya bang. Gitu bang. Berarti pada saat berdoa ada yang pernah ngalamin juga sebelumnya? Ada, tapi nggak seperti yang saya alamin sama teman saya ini bang. Yang ketemu itu? Iya, dan itu di pojokan itu, saya bukan pengarang yang handal bang gitu. Nah pada saat ngeliat kan mata ditutup sambil berdoa, Tuhan tolong gitu kan.
itu kayak mata kebuka sendiri. Iya bang, jadi kayak bahasa istilahnya kayak mata batin gitu bang. Lihat nggak sih sosoknya seperti apa dengan jelas? Ngeliat gitu, dia kan ngeliatin kita, Iya. kita ngeliatin dia, sosoknya seperti apa? Sosoknya itu kalau dibilang rambut dia kurang ini bang ya. Jadi hanya makhluk itu nggak ada rambut, nggak ada muka yang benar-benar ini nggak ada bang. Jadi itu tapi benar makhluk gitu bang, nemplok. Tapi itu saya lihat karena memang posisi mata ketutup bang, jadi kayak samar-samar bang. Tapi itu benar makhluk, dia jalannya merangkak bang. Iya mungkin nggak tahu ya istilah makhluk di tempat lain, di suku lain apa gitu kurang tahu bang. Tapi itu kalau saya bilang kayak model Spider-Man bang. Itu dan benar-benar itu bang. Dia muter keliling dan nyorot ke kita. Ngawasin, benar bang. Dan pada saat keluar cerita, pada saat keluar ngomong sama orang warga sekitar bahwa itu dibangun di atas kuburan. Ada yang survei juga nggak sih sebelumnya bahwa junior lu survei nanya keluar juga? Jadi pernah juga ada yang nanya mungkin teman seleting juga karena mungkin dia juga mungkin ngerasain hal yang sama bang. Tapi dia mungkin malu bertanya. Akhirnya ketika saya juga mulai coba buka mulut, ternyata dia pun bilang warga-warga situ sudah pada tahu bang. Kalau itu bangunan lama dan dibangun di atas kuburan. Itu tahun 2010 dan 2011 bang. Waktu saya kelas 10, kelas 11. Itu bang. Dan makhluk yang dilihat tanpa kepala itu makhluk wanita bunuh diri atau bukan? Itu bukan bang. Jadi memang di situ emang tanpa kepala bang. Dia jalan di lorong lantai 2 itu dia jalan. Dia jalan memang dalam posisi memang kan lampu udah mati. Dan dosen saya pun menceritakan itu dia sebagai saksi hidup bang. Dan sekarang udah meninggal si dosen saya almarhum. Jadi dia itu ngelihat sosok itu jelas. Dan memang sering diadakan 2 peperangan bang. 2 peperangan ini kayak dua ngusir. Buat ngusir ya? Roh jahat. Iya bang. Tapi memang kalau orang yang memang berasal daripada kampus saya, alumni saya, pasti tahu cerita ini bang. Dan pernah ngalamin pasti. Antara di ruang kelas, di kamar mandi, di toilet, kalau nggak di jemuran. Gitu bang. Oke, para pelintas jembatan hitam, itu dia kisah yang dialami oleh Bang Jojo. Terima kasih nih Bang Jojo udah Sama-sama, cerita Bang. di jembatan hitam. Makasih juga bang udah diundang bang. Akhir kata gua Fahmi Bewok dan Jojo Napitupulu bang. pamit. Jangan lupa saksikan terus Jembatan Hitam.